Yang pertama, yastaghfiru li talibil ilmi, memohonkan ampunan pada para penuntut ilmu. Jadi teman-teman yang datang dari dekat, apalagi dari jauh, tadi sudah berangkat, sekarang tiba, sampai pulang lagi, manfaatkan kesempatan pertama ini untuk memohonkan ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam perjalanan itu bukan hanya sekedar istighfar. Malaikat diperintahkan oleh Allah aminkan permintaan ampunannya, dan seketika Allah menurunkan ampunan. Itu yang terjadi pada seorang yang pernah berbuat maksiat, membunuh 100 orang, konsultasi, dia ingin tobat, diarahkan datang ke majlis ilmu, di perjalanan dia meninggal dengan istighfarnya. Maka Allah perintahkan ukur jaraknya, ternyata lebih 1 jengkal ke tempat tujuan ke majlis ilmu. Maka Allah perintahkan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya telah ditetapkan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, juga memohonkan kepada Allah untuk mampu dan bisa mengabulkan doa-doa yang dimintakan oleh penuntut ilmu. Itulah sebabnya kenapa kita diajarkan dari berangkat kita berdoa, di jalan kita berdoa, di majlis kita berdoa, selesai kemudian kajian mengaji kita berdoa, karena ada malaikat yang menyertai majlis ilmu itu dan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan permintaan yang dimohonkan kepadanya. Mbah Hashim Asy'ari itu punya 17 kitab. Kitab pertamanya itu ada namanya Adabul Alim wal Muta'allim. Di halaman ke-15, di paragraf yang kedua, di baris yang pertama, beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keterangan Nabi kalau ada yang melalui Riyadul Jannah, taman-taman surga. Sekarang kita ada di taman. Di daerahnya apa namanya? Chungli. Taman-taman surga. Sekarang ada di Taman Chungli. Kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah, jika kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka semangatlah, maka bergeraklah, maka gembiralah. Faqila ya Rasulullah, maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaqatud dzikri, ay majalisul ilmi. Maka kata Nabi, itulah halaqah dzikir, itulah penjelasan para ulama, majlis-majlis ilmu. Maka kalau sudah tiba di tamannya, kata Nabi, semangatlah, kata Nabi, bergembiralah. Kenapa? Karena diantaranya malaikat menyertai datang dan mengaminkan doa-doa yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, nanti ditafsir di hadis Muslim. Perhatikan keterangannya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Paham? Tidak. Tidaklah orang-orang kumpul di satu tempat yang disukai Allah. Di antara tempat yang disukai Allah, tempat yang digunakan untuk kebaikan, mengaji dan meningkatkan zikir, kecuali Allah utus malaikat di tempat itu untuk memberikan pahala. Satu, nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam jiwa orang-orang yang datang. Jadi bedanya ngaji dengan kumpul-kumpul biasa. Anda boleh kumpul di taman, Anda boleh kumpul di lapangan, tapi tempat itu ketika dijadikan tempat ngaji, Allah berikan ketenangan yang berbeda dengan kumpulnya di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, ini kalimat yang indah, wa haffathumul malaika, kemudian malaikat berkumpul, wa ghasyiyatuhumur rahmah, untuk menaungi para penuntut ilmu dan memberikan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, saat dia ngaji sampai selesai,
nama orang-orang yang ngaji itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar arasy-Nya, di sekitar arasy-Nya. Anda kalau disebutkan oleh presiden senang tidak namanya? Kalau disebutkan viral di media sosial senang tidak? Kalau diviralkan di koran se-Taiwan senang tidak? Sekarang nama kita insya Allah disebutkan oleh Allah di sekitaran arasy dari makhluk-makhluk terbaik yang ada yang pernah diciptakan sampai kita selesai menunaikan pengajian ini insya Allah. Nah, ini tidak cukup dengan amin, kita ngaji dulu ya. Baik, ini pembukaannya. Karena teman-teman sudah berjuang, maka hari ini saya tidak akan beretorika. Ini bukan pidato karena kita ngaji. Kita akan membahas itu dengan 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siang ini kita belajar 3 hadis saja. Nanti di akhir kita akan coba cek kembali apakah yang kita pelajari telah kita pahami atau belum. Hadis yang pertama. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 7121. Ada juga di dalam Sahih Muslim, nomor hadis 157. Satu lagi ada dalam Sahihnya Ibnu Hibban, nomor hadis 6718. Saya bacakan sanadnya ya, sekaligus ijazah untuk sanad. Kita ambil yang Ibnu Hibban saja. Qala haddatsana qala akhbarana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Uthman bin Umar qala haddatsana Ibnu Abi Dhib an Sa'id ibn Sam'an an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya tersambung melalui Ibnu Hibban. Beliau menerima dari Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad menerima dari Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim menerima hadis ini dari Uthman bin Umar. Uthman bin Umar menerima hadis ini dari Ibnu Abi Dhib. Beliau menerima dari Sa'id bin Sam'an. Sa'id bin Sam'an menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman bin Sahar. Abdurrahman bin Sahar menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, perhatikan hadisnya. Yushiku alla taquma as-sa'atu hatta yuqdada al-'ilmu wa yakthura al-kadhibu wa tantashira al-fitanu wa yataqarabu az-zamanu wa tataqarabu al-aswaq. 5 ya. Yushiku alla taquma as-sa'atu. Nanti dalam perjalanan masa, saya terjemahkan dengan terjemah tafsir hadis. Nanti dalam perjalanan perubahan waktu, pergantian generasi, perjalanan masa, kata Nabi akan terjadi beberapa keadaan-keadaan di generasi. Jadi setiap zamannya punya ciri-cirinya. Kalau lihat satu hadis, ada hadis di Al-Bukhari nomor hadis 6695, hadisnya viral. Nanti disebutkan di beberapa kitab hadis dengan 3 riwayat. Khairukum khairul quruni dan khairul qarni. Kata Nabi, generasi yang terbaik itu khairun nasi qarni, khairul quruni qarni, khairukum qarni. Generasi terbaik itu ada di zaman itu. Tsummal ladzina yalunahu, kemudian setelah itu generasi setelah itu, tsummal ladzina yalunahu, lalu generasi setelah itu, 3 generasi terbaik. Setiap generasi itu punya cirinya. Nanti apa ciri yang terkait dengan generasi milenial itu? Ternyata disebutkanlah cirinya dalam hadis Nabi yang saya bacakan dengan sanad di awal tadi. Inilah ciri setiap pergantian zaman akan ditemukan zaman yang sekarang kita sebut dengan milenial. Cirinya ternyata 15 abad lalu telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dia punya 5 ciri.
Ada berapa ciri? 5 ciri. Ya. Dan 5 ciri ini kata Nabi akan terus berganti sampai berakhirnya kehidupan di dunia ini dengan datangnya kiamat. Saya percepat. 1, saya mulai dari ujungnya dulu. Tataqarabul aswaqu, akan terjadi percepatan digitalisasi, eranya berubah jadi era digital, ditandai tanda pertamanya pasar mudah diakses. Dulu orang ke pasar berangkat pakai angkot kalau di Indonesia. Di Taiwan ada angkot. Berangkat ke pasar pakai ojek, sekarang diklik di handphone, barangnya datang sendiri. Sudah terjadi? 15 abad yang lalu, Nabi sudah sebutkan akan tiba satu zaman. Di zaman itu beda dengan zaman sebelumnya. Kalau ke pasar berangkatnya manual, di zaman itu pasarnya semakin dekat, kata para ulama, itulah ciri di saat orang-orang yang hidup di zaman itu terjadi percepatan digital. Ini mustahil kalau bukan seorang nabi, seorang rasul. Apakah ada manusia yang lahir di padang pasir? Tidak ada teknologi pada masa itu. Tempatnya sangat terbelakang, diapit Romawi dengan Persia, tengah-tengah padang pasir, tandus, air tidak keluar, tapi bisa mengatakan nanti akan ada zaman pasarnya mudah diakses dan terjadi percepatan digital. Terjadi sekarang? 1. 2. Wa yataqarabuz zaman. Nanti akan tiba waktu, masanya, perjalanan waktunya terasa begitu cepat. Dalam hadis At-Tirmidzi akan terasa setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti 1 hari. Rasanya baru kemarin padahal sudah lewat setahun. Dan 1 hari rasanya baru sekejapan saja. Panitia untuk tabligh akbar saat ini boleh jadi mempersiapkannya 1 bulan, 2 bulan. Ternyata ketika tiba masanya, rasanya baru kemarin persiapan kan? Sudah terjadi? Berarti 2 tanda terpenuhi. 3. Karena terjadi percepatan digital, eranya berubah. Dulu banyak offline, sekarang jadi apa? Online. Ceramahnya pun sekarang banyak yang live tuh. Online. Ya? Dulu belanjanya onsite atau offline, sekarang online. Dulu ceritanya offline, sekarang online. Maka ngaji pun akan berubah keadaannya. Para ulama pun akan berbeda keadaannya. Kata Nabi, hatta yuqbadul ilmu. Maka ketika digital itu berkembang, waktu terasa cepat, banyak yang akan muncul, orang-orang umum pun buat konten tentang agama, ngajar tentang agama, yang pakar jadi hilang, yang tak jelas jadi muncul, dan ilmu mulai tercabut. Bagaimana ilmu tercabut? Perhatikan di hadis Muslim, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'alima, atau lam yabqa 'alimun ay yubqi 'alima, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Sungguh akan ada satu masa ilmu itu mulai tercabut, tapi bukan ilmunya yang hilang, bukan tafsirnya hilang, bukan fikihnya hilang, bukan hadisnya hilang, bukan usul fikihnya hilang, tapi ulamanya mulai wafat satu persatu, kiainya mulai meninggal satu-satu, habibnya mulai meninggal satu-satu, ustadz-ustadz yang pakar mulai meninggal satu-satu, ulama-ulama sepuh kita, panutan kita mulai wafat satu persatu, sampai tiba-tiba nanti yang tersisa tinggal sedikit. Tapi dari yang sedikit itu tiba-tiba muncul banyak orang bicara tentang agama. Karena eranya digital, orang-orang ini mulai muncul buat konten tentang agama.
Jadi sekarang? Dulu kita ngaji di pesantren masih pakai